Modus pemalsuan air galon kemasan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berhasil diungkap aparat Polres Metro Bekasi. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengemas ulang air di dalam galon, lalu disegel dan dijual di bawah harga pasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Selamat pagi. Aduh Putri, ini saya agak pegel nih. Kenapa? Jadi pergi ke Cikampek sambil berdiri. Aduh, cakep. Saya capek nih habis lari. Tadi ikutan lari. Ikut abis ini awan run tadi? Iya. Oh iya, ikut lari tadi ya. Keburu sampai ke sini ya? Iya, cuma sedikit sih, tapi lebih lari di ngejar-ngejar dia tapi nggak dapet nih. Aduh, ternyata bukan lari one run ini. Tapi nggak lari dari kenyataan dong. Enggak dong, saya tetap ada di sini. Apalagi lari dari tanggung jawab. Enggak, ya saya masih tetap memberikan tanggung jawab untuk kasih kabar-kabar terkini bagi pemirsa. Kita punya kabar terkini pemirsa, ini ada sebuah gardu listrik di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten pada Sabtu malam terbakar dan juga meledak. Ya, api berkobar di sebuah gardu listrik yang terletak di tengah permukiman warga di Jalan Sawah Dalem, Cipondoh Indah, Kota Tangerang, Banten. Kebakaran ini pemirsa mengejutkan warga yang sedang berada di dalam rumah. Warga pun panik karena sempat terjadi ledakan pada saat api membakar gardu. Petugas damkar Kota Tangerang yang tiba di lokasi untuk memadamkan api, namun khawatir adanya aliran listrik yang berbahaya. Kericuhan terjadi di gerbang utama Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA saat sebagian supporter Persib atau bobotoh yang tidak memiliki tiket memaksa untuk masuk ke dalam. Ya, sejak Sabtu siang hingga sore hari pemirsa, ribuan supporter Persib atau bobotoh telah berkumpul di luar Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Gede Bage, Kota Bandung untuk menyaksikan laga terakhir antara Persib Bandung versus Persis Solo. Namun kericuhan terjadi saat babak kedua berlangsung. Ratusan supporter Persib yang diduga tidak memiliki tiket memaksa masuk lewat gerbang utama atau pintu timur Stadion GBLA. Aksi mereka dihadang petugas keamanan hingga terjadi bentrokan dan juga perusakan pagar. Dengan kondisi itu sejumlah petugas terpaksa bersikap represif, mengejar dan menangkap para perusuh. Ya, sementara itu pemirsa, 2 hari jelang pemusatan latihan, beberapa pemain timnas mulai berdatangan ke Pulau Bali. Hingga hari ini para pemain timnas seperti Ole Romeni dan Shane Petty melakukan kegiatan di beberapa tempat. Ya, jadi timnas ini akan menggelar pemusatan latihan di Training Center Bali United di Gianyar, Bali. Rencananya akan mulai latihan pada besok ya, 26 Mei. Meski pemusatan latihan masih 1 hari lagi begitu ya, namun para pemain sudah mulai berdatangan ke Bali sejak kemarin. Kedatangan mereka tidak hanya untuk mengikuti latihan, tapi juga terlihat di beberapa tempat seperti syuting produk dan juga bertemu dengan fansnya tuh sambil tanda tangan ya. 2 pemain timnas yang sudah mulai terlihat di Bali antaranya ada Ole Romeni atau Shane Patinama. Jelang menghadapi China, Shane berharap mereka bisa memenangkan pertandingan nanti dan rencananya pemusatan latihan di Bali akan dimulai pada Senin besok sampai dengan tanggal 30 Mei mendatang. Timnas juga akan kembali ke Jakarta 1 Juni 2025. Dan berikutnya kita ke informasi lain, ada seorang pelajar SMP di Pinrang, Sulawesi Selatan yang menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh rekan-rekan sekelasnya. Video kekerasan tersebut tersebar dan viral. Pihak Polres turun tangan menangani masalah ini. Inilah video yang viral di media sosial pemirsa. Seorang pelajar berinisial RD, 13 tahun, terlihat mengalami perundungan oleh rekan-rekan kelasnya sendiri di kelas 8. RD tidak berdaya saat dipukul dan dianiaya berulang kali oleh salah seorang rekan. Bukannya melerai, rekan-rekan lainnya malah ikut melakukan perundungan verbal. Miris sekali.
Setelah video ini viral, lalu pihak sekolah langsung turun tangan melakukan upaya mediasi dengan mempertemukan keluarga korban dan pelaku perundungan serta dihadiri pihak kepolisian. Perundungan dipicu dari korban mengomentari foto teman perempuan pelaku di media sosial. Komentar korban membuat teman perempuan pelaku ini menangis dan melaporkan hal itu kepada pelaku. Pelaku yang kesal kemudian melakukan penganiayaan terhadap RD di lokasi yang tidak jauh dari SMP Negeri 1 Matiro Bulu, tempat mereka bersekolah. Pihak sekolah berharap kejadian serupa tidak terulang lagi setelah mempertemukan dan memediasi para siswa dengan melibatkan orang tua mereka dan juga pihak kepolisian. Ini kalau udah ada polisi harusnya takut ya, takut ditangkap polisi nih. Betul, tapi jangan sampai terulang ya kejadian seperti ini. Jadi pembelajaran buat teman-temannya yang lain juga untuk melakukan, untuk tidak melakukan hal serupa ya di kemudian hari. Oke, kita ke informasi selanjutnya. Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menggerebek rumah kos yang dijadikan tempat pembuatan uang palsu di Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi menyita 337 lembaran uang palsu dengan pecahan Rp100.000. Penggerebekan yang dijadikan tempat pembuatan sekaligus pengedaran uang palsu ini berdasarkan laporan dari warga tentang adanya peredaran uang palsu di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Setelah ditelusuri, Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggerebek sebuah rumah kos yang berada di Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari penggerebekan ini, satu pelaku diamankan berusia 30 tahun yang membuat uang serta mengedarkannya. Di rumah kos juga polisi menyita uang palsu sebanyak 337 lembar pecahan uang Rp100.000. Dari pemeriksaan, tersangka mengaku mengedarkan uang di Jabodetabek dan Bali sejak November 2024. Selama mengedarkan uang palsu, tersangka meraup keuntungan hingga Rp100 juta. Dan berikutnya usai jeda pemirsa, kita punya informasi mengenai sebuah video di media sosial yang menyebutkan adanya jemaah haji Indonesia terlantar di sebuah hotel di Mekah, Arab Saudi, dibantah oleh petugas haji sektor 6 Mekah. Tetap bersama kami untuk informasi selengkapnya. Sebuah video di media sosial menyebutkan adanya jemaah haji Indonesia terlantar di sebuah hotel di Mekah, Arab Saudi, dibantah petugas haji sektor 6 Mekah. Dalam video yang beredar, pengunggah menyebutkan jemaah sudah tiba sejak pukul 2 dini hari namun belum mendapatkan kamar hotel. Namun Kepala Sektor 6 Mekah menyatakan dalam video itu jemaah terlantar tidaklah benar. Kejadian merupakan proses normal penurunan jemaah dari bus yang baru tiba secara bertahap di hotel. Jemaah baru diturunkan secara bertahap dan belum semuanya selesai diverifikasi oleh pihak syarikah. Proses penempatan di hotel juga melibatkan pemasangan gelang identitas dan penyerahan kunci yang dilakukan secara bertahap. Petugas haji mengimbau para jemaah untuk tetap tenang dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan agar semua proses bisa berjalan dengan lancar. Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Indonesia-China Business Reception 2025. Perdana Menteri China Li Qiang juga turut hadir dalam acara yang diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Presiden Prabowo tiba di Hotel Shangri-La Jakarta bersama Perdana Menteri China Li Qiang. Acara Indonesia-China Business Reception 2025 dihadiri Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Jamuan makan malam ini juga dihadiri oleh 100 pengusaha dari Indonesia dan 60 pengusaha besar asal Cina yang datang bersama rombongan Perdana Menteri Cina. Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, kesempatan ini bisa menjadi momen penting bagi kedua negara dan peluang ekonomi bagi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak yang terhormat Presiden Prabowo Subianto. Thank you so much, Your Excellency.
Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyampaikan bahwa Kadin Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Kadin Cina untuk berbagai program, terutama di bidang perdagangan dan investasi. Nah, selain itu, keduanya juga sepakat untuk mendukung program pemerintah Indonesia, yaitu program makan bergizi gratis. Berikut pernyataan dari Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri. Saya bersama Pak Boy, baik dari Kadin maupun Kadin Indonesia Komite Tiongkok, tadi kita fokus untuk kerjasama antara Kadin Indonesia dan Kadinnya Cina. Nah, fokusnya di berbagai macam bidang, terutama perdagangan dan investasi. Tapi yang menariknya, kita berdua sepakat bahwa kita harus dukung program pemerintah, yaitu MBG, makanan bergizi gratis. Nah, ini kan menarik karena jumlahnya besar, 80 juta paket buat anak-anak dan ibu-ibu hamil itu mau disajikan setiap hari. Bisa dibayangkan Kadin bisa berperan dari berbagai macam bidang dengan bantuan Cina. Dari dapurnya sendiri atau SPPG jelas. Yang kedua dari penyediaan protein maupun karbohidrat jelas. Maupun dari industrialisasi atau modernisasi agrikultur. Sampai kepada genomic sequencing supaya bisa bikin lebih produktif dan lebih canggih lah hasilnya. Jadi itu dipilih oleh teman-teman Kadin Indonesia dan juga Kadin KIKT serta Kadin Cina, karena kita lihat ini dampaknya bukan hanya besar tapi juga jangka panjang, karena ini buat generasi Indonesia ke depannya. Pemirsa, 2 remaja yang berstatus pelajar di Mesuji, Lampung terlibat duel hingga menyebabkan salah satunya tewas. Permasalahan dipicu akibat korban yang tidak terima pacarnya kerap digoda oleh pelaku. Sesaat lagi kami akan kembali, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. 2 remaja yang masih berstatus pelajar di Mesuji, Lampung terlibat duel hingga menyebabkan salah satunya tewas. Permasalahan ini dipicu akibat korban yang tidak terima pacarnya kerap digoda oleh pelaku. Korban dan pelaku terlibat duel di belakang musola Bendungan Alfa Barat, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, Lampung. Kejadian tersebut ditengarai oleh ketersinggungan korban terhadap pelaku yang kerap menggoda pacar korban. Tidak terima dengan hal tersebut, korban mengajak duel pelaku. Setelah korban terkapar, pelaku langsung melarikan diri ke kampung halamannya di Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Duel maut itu mengakibatkan korban mengalami 3 tusukan di bagian dada, namun nyawanya tidak tertolong akibat kehabisan darah ketika dirawat di rumah sakit. Polres Mesuji bekerjasama dengan Polres Oki berhasil mengamankan pelaku berinisial V di kediamannya beserta dengan barang bukti. Lalu seperti apa perkembangan kasusnya, kita akan bahas bersama AKBP Muhammad Haris, Kapolres Mesuji, Lampung. Pak Kapolres, selamat pagi. Selamat pagi Mas Reza, Baik. Mbak Putri. Pak Kapolres, ini kalau kita lihat kan beradu duel begitu ya. Tadi backgroundnya sudah diceritakan, tapi sebenarnya apakah sudah ada perjanjian begitu? Karena masing-masing sepertinya membawa senjata ya Pak? Ya, jadi mungkin perlu saya jelaskan sedikit hasil dari penyelidikan kami bahwa untuk korban memang bukan berjanji sebenarnya, tapi memang korban ini berinisiatif mengajak pelaku untuk bertemu di bendungan tersebut. Karena korban tahu si pelaku ini sering mengganggu rekan wanitanya atau pacarnya. Baik. Lalu si pelaku ini juga sempat menyatakan permohonan maaf sebelum bertemu dengan korban. Dan itu juga sudah disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi yang ada. Begitu bertemu di bendungan, itu pelaku bersama 7 orang lainnya dan juga korban beserta 3 orang temannya ada di lokasi. Setelah bertemu, korban langsung mengajak pelaku ke bagian belakang musola yang ada di bendungan tersebut. Nah, disitulah dimulainya keributan. Namun diawali dengan percakapan dan bahkan sempat ada permohonan maaf yang diketahui dari para saksi. Dari pihak si pelaku minta maaf, tapi ternyata si korban mungkin tersulut emosi, akhirnya sempat mencengkeram leher pelaku
dan pelaku akhirnya mengeluarkan pisau Baik, Pak yang dia Kapolres. bawa dan menusukkan. Baik, Pak Kapolres, kalau untuk janjian duel atau mungkin memang ada inisiatif dari korban, mungkin sudah biasa. Tapi untuk bersama-sama ini keduanya membawa senjata tajam, apakah memang ada obrolan juga untuk mereka masing-masing menyepakati membawa senjata ini? Jadi kalau dari penyelidikan kami, Mbak, hasil pemeriksaan, mereka bukan berjanji untuk berduel, tapi mereka mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk karena tempat bendungan itu kan memang sepi. Jadi kalau sudah diajak ke sana, para pelaku dan korban ini mempersiapkan diri saja jaga-jaga kalau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, berarti Akhirnya malah terjadi hal sedemikian. lokasi ini memang sudah menjadi tempat duel ya, begitu ya. Sehingga mereka sudah tahu kalau diajak ke sana ini berarti memang akan berujung duel gitu. Kurang lebih itu memang tempatnya sepi, Mbak. Jadi itu bendungan sebenarnya dan emang posisinya agak jauh ke belakang. Sehingga kalau dibawa ke sana tuh orang sudah berpikirnya ya lebih baik kita jaga diri aja karena tempatnya tempat sepi, terus juga bisa terjadi hal-hal yang nggak diinginkan lah. Kurang lebih gitu, Mbak. Baik, Pak Aris, ketika meminta keterangan dari saksi, berdasarkan keterangan ada siapa saja di sana? Apakah hanya mereka berdua atau ada teman-teman dari korban dan juga pelaku di sana? Keterangan dari saksi yang bersama dengan korban itu ada 3 orang, lalu dari saksi yang bersama dengan pelaku itu ada sekitar 7 orang, Mas. Jadi sama-sama ikut ke lokasi, tapi mereka memisahkan diri, jadi posisinya itu di bagian depan, luar bendungan. Nah, kalau posisi TKP-nya itu ada ke dalam sedikit, di dekat musola. Jadi di situ bendungan, sebelahnya ada musola. Nah, di bagian belakang musolanya itulah terjadi pertikaian mereka berdua, mengakibatkan meninggal dunia di korbannya. Oke, baik. Dari kronologi yang disampaikan ini kan sebetulnya inisiatif dari korban begitu ya. Pelaku ini hanya berjaga-jaga begitu ya, Pak ya. Nah, konstruksi hukumnya nanti bagaimana kalau misalnya ini sebagai pembelaan pelaku sebetulnya melindungi dirinya begitu agar mungkin tidak menjadi korban begitu dalam kejadian ini. Bagaimana konstruksi hukumnya? Ya, jadi untuk peristiwa yang sudah terjadi saat ini adalah peristiwa penganiayaan berat, Mbak. Apapun yang sudah terjadi adalah kita temukan adanya korban meninggal dunia. Dan di situ kita sudah terapkan unsurnya sesuai pasal 351 ayat 3, yang di situ ada ancaman hukuman pidananya 15 tahun. Dan di sini pembelaan pun dari pihak pelaku tidak ada, Mbak. Jadi dia menceritakan apa adanya saja. Seperti itu. Karena memang ini peristiwa ya diawali oleh permasalahan pribadi antara korban dengan pelaku. Oke, baik. Terima kasih sudah berbincang bersama kami AKBP Muhammad Haris dari Kapolres Mesuji, Lampung. Selamat pagi. Dan usai jeda kita dapat informasi lainnya mengenai modus pemalsuan air galon kemasan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang berhasil diungkap oleh aparat Polres Metro Bekasi. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengemas ulang air dalam kemasan galon lalu kembali disegel, dijual di bawah harga pasaran. Selengkapnya tetap bersama kami. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Polisi menangkap sejumlah orang yang diduga menduduki lahan BMKG di Jalan Cegeraya, Pondok Aren, Tangerang, Banten. Kepolisian datang dengan 2 mobil tahanan ke lokasi lahan sengketa seluas sekitar 12 hektar tersebut. Sebelumnya sudah datang kendaraan berat, ekskavator, dan juga truk. Polisi kemudian meminta sejumlah orang di posko Ormas untuk masuk ke dalam mobil tahanan. Tidak hanya itu, polisi juga meminta warung-warung di tempat itu ditutup, serta menanyai para pedagang hewan kurban. Lalu petugas juga mencopoti bendera-bendera Ormas dan menggeledah posko Ormas. Polisi melakukan pengosongan lahan milik BMKG tersebut untuk mendukung upaya penyelidikan.
kita menggunakan seperti mereka, kita banyak perkara seperti ini. Tapi kali ini Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menggerebek rumah kos yang dijadikan tempat pembuatan uang palsu di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga menyita 337 lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000. Penggerebekan rumah kos yang dijadikan tempat pembuatan sekaligus pengedaran uang palsu ini berdasarkan laporan warga tentang adanya peredaran uang palsu di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Setelah ditelusuri, Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggerebek sebuah rumah kos yang berada di Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Dari penggerebekan ini, polisi menangkap seorang pelaku berinisial TW, 30 tahun yang membuat uang palsu serta mengedarkannya. Polisi juga menyita uang palsu sebanyak 337 lembar pecahan Rp100.000. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku mengedarkan uang palsu di Jabodetabek dan Bali sejak November 2024. Selama mengedarkan uang palsu, tersangka meraup keuntungan Rp100 juta. Pemirsa, modus pemalsuan air galon kemasan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berhasil diungkap aparat Polres Metro Bekasi. Dalam menjalankan aksinya, pelaku SST mengemas ulang air di dalam galon dengan air tanah yang diproses menggunakan alat filter air lalu ditutup dan disegel kembali agar terlihat seperti baru. Pelaku memasarkannya di wilayah Burangkeng, Setu, Kabupaten Bekasi. Tersangka ternyata sudah 2 tahun melakukan aksi penipuannya dengan harga Rp15.000 per galon. Dalam satu hari tersangka bisa mengedarkan hingga 50 galon air kemasan palsu. Yang palsu. Jadi dasar laporan. Lalu bagaimana perkembangan dari kasus ini? Sudah ada Sekar Wanda di Kabupaten Bekasi. Sekar, bagaimana perkembangan dari kasusnya? Apakah memang warga juga banyak yang ketipu dengan air galon kemasan ini? Ya, selamat pagi Reza, Putri, dan juga pemirsa. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi on location bersama saya, Sekar Wanda. Nah, membicarakan mengenai depot air isi ulang yang ilegal. Saat ini saya sudah berada di lokasinya, tepatnya di Kampung Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, di mana di belakang saya ini merupakan tempat kejadian perkara di mana tersangka melakukan aksinya, yakni memproduksi galon palsu yang seolah-olah terlihat seperti asli. Dan pengungkapan ini bermula dari laporan warga yang curiga terhadap aktivitas pengisian air di tempat ini, di mana hal ini juga telah diungkap oleh pihak Polres Metro Bekasi, dan pelaku yang melakukan ini berinisial SST yang sudah beroperasi atau mengoperasikan depot air isi ulang ilegal ini selama lebih dari 2 tahun. Ia menggunakan galon bekas, pemirsa, yang diisi air sumur bor yang tidak berizin dan hanya disaring sederhana, lalu dikemas ulang lengkap dengan label dan juga segel palsu. Ini tentu sangat ironis sekali, pemirsa, karena dalam sehari pelaku ini bisa memproduksi 50 galon dan meraup keuntungan hingga Rp70 juta. Nah, hasil lab sendiri menunjukkan bahwa air ini menunjukkan adanya bakteri berbahaya yang tentu ini sangat merugikan masyarakat karena ini tentu beresiko bagi kesehatan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini saya juga tidak sendiri, pemirsa, karena sudah ada narasumber saya, yakni tersangkanya langsung yang melakukan kejahatan, yakni membuat ataupun memproduksi galon palsu ini. Nah, di samping saya ini sudah ada tersangka yang melakukan produksi galon palsu ini, yakni dengan SST, inisialnya SST, dan langsung saja kita tanyakan sudah berapa lama ia melakukan ini. Selamat pagi, Pak. Sudah berapa lama Anda melakukan aksi produksi galon palsu ini? Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Anda menyesal nggak melakukan itu? Sekali. Oke, nah bisa dijelaskan nggak
Apa sih motif awal Anda melakukan ini? Kemudian cara memproduksi galon palsu itu sendiri kayak gimana sih? Awalnya saya coba-coba 5 galon, 10 galon. Ternyata dia lebih laku dibandingkan isi ulang. Terus kemudian saya nyari-nyari di online. Saya dapat di online kadang 10 galon, 20 galon. Itu pun saya mengedarkannya 3 hari sekali atau 5 hari sekali. Karena saya mendapatkan galon yang steril yang bersih ini susah, Bu. Ya, makanya saya inisiatif langsung menjalankan remineral. Cara palsu ini kayak gimana sih Pak? Bisa dijelasin lebih detail? Awalnya saya membeli galon remineralnya melalui online. Setelah itu dibersihkan, terus diisi melalui isi ulang yang sudah difilter dan disaring. Bisakah Anda mempraktekkan gimana cara isi ulangnya? Mungkin sambil ditunjukkan di tempat kejadian perkaranya, bisa dilihatkan ini apa, bagian apa, begitu Pak? Mungkin bisa bergeser ke sini sambil melihatkan kepada pemirsa TV One di rumah. Iya, ini bagian tabung pengisian airnya. Kemudian disalurkan ke belakang melalui filter-filter yang sudah disaring. Kemudian langsung diisi ke galon dan langsung kita segel, Pak. Iya. Ini airnya air apa sih, Pak? Air sulang, air bawah tanah. Kenapa pakai air bawah tanah, Pak? Sedangkan Bapak tahu kalau itu kan berbahaya. Banyak sekali bakteri. Kenapa begitu, Pak? Iya, Bu. Ya, makanya saya menyesal untuk melakukannya, Bu. Dalam pembuatan produksi galon ini, Bapak mengirimkan galon-galon ini, mendistribusikan galon-galon ini sudah kemana saja? Jualnya kemana aja, Pak? Ke warung-warung, Bu. Warung-warungnya daerah mana saja? Daerah Cilengsi, Bogor. Oke, terus kemudian yang melakukan aksi ini apakah Bapak doang sendiri atau ada yang membantu Bapak juga? Ada yang membantu saya, karyawan saya 2 orang, Bu. Oke, terus bagaimana Anda melihat omset yang Bapak terima ini sudah berapa banyak? Tuh ya, kalau untuk 1 minggu ini saya paling bagi 1.500.000, Bu. Gitu. Kalau 1 minggu. Oke, terakhir ya Pak, apakah ada pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat khususnya yang sudah mengkonsumsi air galon Anda? Ya, untuk para masyarakat yang sudah yang sudah saya edarkan oleh isi ulang buatan saya ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf dan saya menyesal nggak akan saya ulangi lagi. Saya minta maaf kepada masyarakat yang telah meminum air saya dan saya berjanji nggak akan melakukannya lagi. Saya sangat menyesal. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, terima kasih Pak SST sudah mengungkap bagaimana Anda memproduksi galon palsu tersebut. Dan pemirsa, saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pihak dari Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, karena di sini juga sudah tergabung bersama kami, yakni Pak Ongkoseno. Begitu, dan kita akan langsung saja tanyakan bagaimana awal mula kasus ini terungkap. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak. Bisa dijelaskan bagaimana awal mula kasus ini terungkap, Pak? Ya, kasus ini terungkap awalnya ada informasi masyarakat kepada kami, kemudian kami respon dengan melakukan penyelidikan ke daerah ini. Dari situ kami menemukan adanya aktivitas pemproduksian air minum ya yang tidak memiliki izin. Dari tidak memiliki izin itu tentunya semua pemrosesannya pun juga tidak memenuhi standar, sehingga memang kami temukan bahwa air yang dikemas ini mengandung bakteri yang bisa menyebabkan sakit pada manusia dan tidak layak untuk dikonsumsi. Sejauh ini apakah ada korban yang melapor dirinya merasakan sakit setelah mengkonsumsi air galon palsu ini, Pak? Kalau laporan secara langsung tidak ada ya, karena kan efeknya juga tidak langsung. Korban pun yang meminum juga mungkin juga karena mengkonsumsi makanan dan minuman lainnya tidak mengetahui, tapi kita ketahui bahwa air ini berbahaya dan tidak layak konsumsi. Memang dari hasil pengujian labnya menyatakan bahwa mengandung bakteri yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Oke, baik Pak. Kemudian apakah dari awal depot ini terbangun, depot ini terdaftar secara legal atau sebenarnya tidak memiliki izin usaha sama sekali, Pak?
tersangka ini dalam melakukan kegiatannya ini tidak mengurus izin apapun sama sekali, jadi langsung dilakukan begitu saja. Apakah Bapak mengetahui pelaku ini bekerja sendiri ataukah ada pihak lain yang juga turut terlibat dalam produksi galon palsu ini? Bekerja sendiri, walaupun dalam pelaksanaan sehari-hari ada dibantu beberapa orang. Oke, baik. Pekerjanya. Baik, Pak. Kemudian apakah ada ancaman hukuman dan ancaman hukuman tersebut apa yang akan diberikan kepada pelaku? Pasal apa yang akan dikenakan, Pak? Dalam perkara ini kami sangkakan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan, di mana hukumannya di atas 5 tahun penjara. Oke, Pak. Sebelumnya apakah Anda juga pernah menerima kasus serupa seperti ini? Dan jika memang pernah, langkah pencegahan apa yang pihak kepolisian akan lakukan? Ya, dalam hal ini ya, mencegah adanya usaha-usaha yang ilegal dan membahayakan masyarakat, tentunya kami dari Satuan Reserse Kriminal ya sering melakukan sidak atau penyelidikan di tempat-tempat usaha, di mana di situ kami mengecek mulai dari legalitas izin usahanya, kemudian juga dari kualitas produknya apakah sesuai dengan standar yang diberlakukan. Oke, langkah selanjutnya yang akan dilakukan pihak kepolisian, khususnya Polres Metro Bekasi apa, Pak? Untuk saat ini terkait proses perkara ini kami lakukan penyidikan hingga tuntas. Demikian. Tahapan terakhir yang sudah dilakukan, khususnya kemarin ya, saya mendapatkan informasi bahwa sudah ada penggeledahan yang dilakukan di depot air ilegal ini, air isi ulang ilegal ini, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi, Pak? Ya, di tempat ini kami melakukan penyitaan beberapa alat ya, termasuk mulai dari filter air, kemudian pompanya, kemudian juga galon beserta berbagai macam tutup yang digunakan. Terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Pak Ongkoseno sudah bergabung untuk diwawancara bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location. Dan pemirsa, itulah tadi hal yang disampaikan oleh Pak Ongkoseno, dan juga tadi kita mendengarkan pernyataan dari tersangka bahwa tindakan pemalsuan air minum yang dari galon palsu ini ternyata bisa membahayakan masyarakat, dan juga dihimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli air mineral. Untuk sementara demikian, saya kembalikan kepada Reza dan juga Putri di studio. Si Sekar Wanda, ini ternyata air kemasan juga ada yang palsu, tidak hanya janji ya, walaupun bahayanya juga sama begitu. Karena kalau janji palsu kamu udah ditangkap sama polisi, Reza, ya kan? Karena kebanyakan janji saya. Oke, kalau begitu kita sudah menghadirkan banyak sekali kabar. Ini juga mengakhiri jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Reza Baluel. Dan saya Putri Windasari. Pagi-pagi makan lontong. Cakep. Lontongnya keras kayak baja. Cakep. Kami pamit, jangan sedih dong. Besok kita jumpa lagi di 6.30 pagi ya. Sampai jumpa.